Selamat pagi. Saat ini kita akan membahas topik mengenai ostomy care bersama saya Magda Rumambi. Topik terkait ostomy care ini merupakan lanjutan dari topik terkait colorectal cancer atau kanker kolorektal. Pada kanker kolorektal, tindakan ostomi atau colostomy care adalah salah satu tindakan yang dilakukan pada pasien kanker kolorektal. Oleh karena itu, kalian perlu memahami bagaimana cara melakukan perawatan pada pasien dengan ostomi, lebih khusus tindakan colostomy care. Dalam topik ini akan dibahas mengenai definisi, tipe-tipe ostomi, indikasi dilakukan perawatan ostomi atau kolostomi, prosedur tindakan perawatan kolostomi, komplikasi yang dapat terjadi pada perawatan kolostomi, dan evidence base terkait dengan perawatan kolostomi. Definisi dari ostomi. Yang perlu dipahami adalah dalam ostomi ada atau dikenal dengan namanya stoma. Stoma dibuat ketika usus dibawa keluar dinding perut dan dijahit ke kulit yang memungkinkan isi usus keluar dari usus melalui sebuah lubang yang dibuat pada perut. Lubang yang terbentuk ini dikenal dengan stoma. Stoma dibuat ketika usus dibawa melalui dinding perut dan dijahit ke kulit. Isi usus kemudian keluar melalui lubang di permukaan perut dan bukan melalui anus. Ostomi adalah merupakan prosedur pembedahan yang memungkinkan isi usus keluar dari usus melalui lubang pada kulit di perut. Jika pasien terpasang ostomi, perawat harus memahami karakteristik dari feses yang dihasilkan tersebut. Jika kolostomi pada kolon sigmoid, feses yang keluar biasanya lebih terbentuk. Jika pada kolon transversum, feses yang keluar biasanya berbentuk cairan padat atau konsistensi lunak. Ostomi ini adalah cara yang paling mudah dilakukan sebagai sarana sementara atau penata laksanaan sementara untuk mengalihkan feses dari area trauma atau luka pada perianal, sehingga ostomi ini dapat bersifat permanen ataupun dapat bersifat sementara. Tindakan ostomi terdiri atas 3 tipe, yaitu pertama kolostomi, ileostomi, dan urostomi. Kolostomi adalah lubang yang dibuat melalui pembedahan di dinding perut untuk menarik usus besar. Sebagian kecil usus besar atau usus besar dipindahkan ke dinding perut dan kemudian dijahit ke kulit, tempat kantong stoma mengumpulkan keluaran dari usus besar. Jenis stoma ini mengalirkan limba dari usus besar atau kolon dan seharusnya mengalirkan limba yang lebih sedikit cairan yang lebih mirip dengan tinja. Sedangkan ileostomi adalah lubang yang dibuat juga melalui pembedahan dengan cara menarik bagian terbawah dari usus kecil atau ileum. Cairan ini kemudian dibawa melalui dinding perut dibolak-balik atau suatu proses yang disebut everting untuk membentuk semburan yang dijahit ke kulit. Ileostomi mengalirkan limba dari usus kecil, limba atau kotoran. Jenis stoma ini diharapkan menghasilkan tinjai yang lebih encer dan bentuknya lebih sedikit karena tinja memiliki lebih sedikit waktu di saluran pencernaan untuk membuang kelebihan air. Kemudian prosedur ini sering dilakukan pada orang yang menderita penyakit Crohn, colitis, atau penyakit iritasi usus tertentu. Sedangkan tipe ostomi yang ketiga yaitu urostomi. Urostomi ini melibatkan pengalihan ureter, di mana dua saluran kecil yang mengalirkan saluran dari ginjal ke kantung kemih ke permukaan perut. Karena tabung ini sangat kecil, mereka sering ditransplantasikan ke bagian kecil usus yang membentuk stoma.
Berbeda dengan kolostomi dan ileostomi, jenis stoma ini mengalirkan urin dari kantung kemih, bukan tinja dari usus. Namun, pada saat ini kita akan lebih fokus membahas terkait dengan colostomy care. Dada kolostomi terdiri dari tiga tipe. Pertama, N atau single stoma, kemudian kedua double barrel, dan yang ketiga loop ostomy. Pada gambar dapat dilihat terkait dengan perbedaan stoma ketika dilakukan kolostomi, ileostomi, dan urostomi. Dan juga dapat dilihat terkait tiga tipe dari kolostomi. Selain itu, diharapkan kalian juga memahami terkait dengan karakteristik dari faces yang dihasilkan dari ileostomi dan perbedaan dengan faces yang dihasilkan pada saat tindakan kolostomi. Dalam melakukan perawatan stoma, yang perlu diperhatikan adalah karakteristik dari stoma tersebut, mulai dari warna, ada pembengkakan, dan juga ada tidaknya perdarahan. Umumnya stoma tampak berwarna merah atau merah muda atau merah jambu dan tampak halus, terutama pada hari atau minggu awal setelah operasi. Stoma dapat terluka jika terjadi kesalahan dalam penanganan atau tidak dirawat dengan baik. Dan jaringan stoma dapat mati jika stoma tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Pada gambar dapat dilihat contoh stoma yang sehat dan contoh stoma yang bermasalah. Stoma yang bermasalah jika pada stoma tampak pembengkakan tidak berkurang dalam beberapa minggu setelah operasi atau justru bertambah. Stoma mengalami perubahan ukuran yang signifikan lebih dari setengah inci dalam sehari. Kemudian stoma tidak lagi berwarna merah atau merah muda, tetapi lebih tampak pucat. Stoma tidak lagi tampak lembab, tetapi tampak kering. Stoma berubah warna menjadi merah tua, ungu, atau bahkan hitam. Hal tersebut harus menjadi perhatian. Selain itu, feses yang keluar dari stoma selalu encer atau dapat dilihat seperti diare. Kemudian pada pasien yang terpasang stoma, pengkajian nyeri menunjukkan bahwa ada nyeri di area terpasangnya stoma. Kemudian stoma mengeluarkan cairan seperti nanah. Selain itu terkait dengan kalau penggunaan kolostomi bag yang tidak tepat juga dapat memperberat kondisi kerusakan dari stoma. Kolostomi bag yang tidak terpasang dengan benar itu harus diperhatikan, harus diganti lebih sering dari yang diharapkan atau dapat juga menyebabkan iritasi kepada kulit. Oleh karena itu, penggunaan kolostomi bag harus tepat atau tidak boleh lebih besar atau lebih kecil dari ukuran stoma pasien. Stoma tampaknya tertarik kembali ke dalam perut atau meluas ke area luar perut juga, itu harus menjadi perhatian perawat pada pasien yang terpasang stoma. Selain yang perlu diperhatikan dari stoma itu sendiri, area sekitar stoma juga harus tetap dijaga, tetap baik dan tetap kering agar tidak terjadi iritasi dan mempengaruhi dari stoma tersebut dan dapat menyebabkan kerusakan. Indikasi dari penggunaan atau pemakaian kolostomi. Indikasi kolostomi prinsipnya dilakukan bila terjadi atau adanya obstruksi pada usus besar, sehingga tekanan di segmen distalnya meningkat. Kondisi ini memerlukan tindakan dekompresi dan pengalihan feses ke dinding perut karena pengeluaran feses lewat anus tidak memungkinkan. Kolostomi dapat dilakukan dalam kondisi gawat darurat dan juga elektif, meskipun mayoritas dilakukan pada kondisi darurat.
Tindakan kolostomi dilakukan dengan indikasi pasien mengalami trauma, kanker, kemudian penyakit divertikular, dan juga mengalami penyakit Crohn ataupun mengalami ulcerasi colitis atau ulcerative colitis. Pada pasien yang terpasang kolostomi, yang menjadi perhatian perawat adalah perlu diberikan persiapan kepada pasien terkait dengan perawatan pasien dengan kolostomi pasca operasi. Sehingga ketika pasien selesai dilakukan operasi, pasien mengerti dan memahami bagaimana cara merawat dari kolostomi bag yang terpasang, baik itu cara mengganti kolostomi ataupun cara memaintain kolostomi agar supaya tetap terjaga dan bagaimana caranya untuk merawat stoma. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan dipahami oleh pasien maupun keluarga yang terpasang kolostomi yaitu selalu untuk mengecek kantong kolostomi sehingga kantung kolostomi tidak berisi sepertiga hingga seperdua penuh. Kemudian edukasikan pasien dan keluarga untuk mengganti kolostomi bag itu minimal 2 kali per minggu atau segera dilakukan pergantian kolostomi bag jika kolostomi bag bocor. Prinsip tindakan dari uh, mengganti kolostomi bag adalah bersih. Dan juga yang menjadi perhatian dan perlu diberikan edukasi terkait dengan mandi. Pada pasien terpasang kolostomi, bisa mandi seperti biasanya. Sehingga ketika pasien sebelum dilakukan discharge plan, pasien bisa diedukasi untuk bisa mandi ke kamar mandi seperti mandi guyur, akan tetapi harus tetap memperhatikan bahwa kantung kolostomi pasien tetap menempel dengan baik pada area terpasang stoma. Pada video dapat dilihat terkait dengan bagaimana cara membersihkan dan mengganti kolostomi bag. Silakan diperhatikan dengan saksama. Selain cara mengganti kolostomi bag dan membersihkan kolostomi bag pasien, yang menjadi perhatian perawat juga yaitu terkait dengan komplikasi penggunaan kolostomi pasien. Pada pasien yang terpasang stoma dapat memiliki komplikasi seperti retraksi stoma, kemudian hernia peristoma, prolaps, dan stenosis. Oleh karena itu, edukasi yang tepat bagi pasien sangat dibutuhkan untuk mencegah stoma terjadi kerusakan ataupun komplikasi. Pada slide dapat dilihat mengenai jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan pasien colorectal cancer dan perawatan colostomy care. Saat ini banyak research yang telah mengupdate terkait dengan bagaimana cara melakukan perawatan pada pasien dengan colorectal cancer. Baik itu cara untuk perawatan kolostomi, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan pada pasien dengan kolostomi, ataupun deteksi-deteksi yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis pasien apakah mengalami kanker kolorektal atau tidak. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat juga mencari jurnal untuk memperkaya pengetahuan kalian terkait bagaimana melakukan colostomy care pada pasien dengan colorectal cancer. Demikianlah mengenai colostomy care. Jika ingin memahami lebih lanjut terkait dengan perawatan pada pasien dengan kolostomi, silakan merujuk kepada referensi yang telah di-sharekan, baik melalui video pembelajaran ataupun dapat mencari artikel-artikel ataupun mencari terkait referensi-referensi mengenai perawatan pasien dengan kolostomi. Terima kasih.